Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa ahwalukum jami'an ya ayyuhal talabah. Arju insyaallah fi sihhah wa afiyah. وفي هذا اللقاء هو اللقاء الثاني كما في الجدول. هذا المبحث الذي يبحث في اللقاء الثاني هو تعريف أو المقدمة في علم البديع. Ya insyaallah pada hari ini yaitu pertemuan yang kedua membahas tentang pengenalan ilmu badi'. Ilmu badi' itu seperti apa? Kenapa dia harus dipelajari pada semester 5 pada prodi PBA Pendidikan Bahasa Arab di Istiqyah Muntaih. Sejarah perkembangan ilmu badi'. Jadi nantinya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu badi', bagaimana ilmu badi' itu, siapa penemunya, siapa penemu teori yang pertama dan lain-lain. Ya, kita lanjutkan. Kita membahas tentang pengertian ilmu badi' secara bahasa dulu. Kalau secara bahasa, bada'a syai'a yabda'uhu bad'an wa ibtada'ahu. Yang artinya memunculkan dan memulai. Terus ada kata yang lain dengan bada'a ar-rakiyah. Artinya ia memulai penggalian. Terusnya al-badi'u artinya orang yang memulai sesuatu yang bagus. Dalam kata yang lain pula bisa dipakai kata badi' dengan saqa'un badi'un, yang artinya wadah air dari kulit yang baru. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya bada'a itu beberapa makna, yaitu yang pertama memulai, baik itu memulai sebuah pekerjaan, memulai pekerjaan sesuatu, dan juga memulai dalam artian memulai penggalian. Atau juga bermakna wadah air dari kulit yang baru. Kita teruskan ke slide yang berikutnya. Nah, ini masih secara bahasa. Abda'tu asy-syai'a. Artinya aku membuat sesuatu yang belum ada kesamaan. Jadi hampir sama dengan khalaqa, fatara, dan kalimat-kalimat yang semisalnya. Al-badi' juga merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya memulai sesuatu yang belum pernah ada sebelum. Jadi kalau istilah yang lain, al-badi' ibda' itu bisa diartikan dengan inovasi. Inovasi itu sesuatu yang tadinya belum ada, diadakan menjadi al-badi'. Makanya kalimat sesuatu yang baru itu juga disebut bid'ah. Jadi ini diambil dari kalimat bada'a yabda'u. Nah, seterusnya kata-kata di atas yang tadi ada yang memulai sesuatu, ada wadah air dari kulit, mempunyai makna di sekitar baru dan mencipta sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi kalimat bada'a yabda'u atau kalimat badi' itu berkisar maknanya cuma dua, yaitu baru dan yang mencipta. Mencipta itu dalam artian sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ini bisa dilihat di dalam kitab Ilmul Badi' karangan Mahmud Ahmad Hasan Al-Maraghi yang diterbitkan oleh Darul Ulumul Arabiyah, yang diterbitkan di kota Beirut, Lebanon, tahun 1998, halaman 9, dan juga bisa dilihat di Abu Fadil Jamaluddin Muhammad bin Mukarram bin Ibnu Manzur, Lisanul Arab. Jadi sesuatu kosakata bahasa Arab itu bisa dilihat di Lisanul Arab. Nah, ini secara istilah, fa'ilmul badi'i istilahan. Kalau yang tadi itu secara bahasa, kalau sekarang secara istilah. Wa al-ilmu alladhi tu'rafu bihil muhassinatul jamaliyatul ma'nawiyah wal lafziyah al-mansurah
allati lam tulhaq bi'ilmil ma'ani wala bi'ilmil bayan. Ilmu badi adalah secara istilah yaitu ilmu yang dengannya dikenal muhassinat al-jamaliyah al-ma'nawiyah. Ada cara memperindah makna wal labdiyah al-mansura dan memperindah secara bahasa. Allati lam tulhaq bi'ilmil ma'ani wala bi'ilmil bayan. Yang tidak ada hubungannya dengan ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Jadi ada istilah perbedaan antara ilmu badi', ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Kalau dalam ilmu badi' itu lebih bersifat memperindah susunan atau susunan lafaz dan susunan. Apa yang disebut muhassinatul jamaliyah al-ma'nawiyah? Kalau di atas tadi kan ada al-muhassinatul jamaliyah al-ma'nawiyah wal lafziyah al-mansurah. Yang di bawah ini adalah pengertian atau definisi dari muhassinat al-jamaliyah al-ma'nawiyah. Yang pertama, al-muhassinatul jamaliyatul ma'nawiyah hiya ma yashtamilu alaihi al-kalamu min zinatin jamaliyatin ma'nawiyatin qad yakunu biha ahyanan tahsinun wa tajzinun fil lafzi aidan walakin tab'an la asal. Apa yang dimaksud dengan muhassinat al-jamaliyah al-ma'nawiyah? Yaitu sesuatu yang mencakup pembicaraan dari hiasan-hiasan yang indah dalam makna, dan terkadang juga didapati pembagusan atau perindahan tersebut itu di dalam lafaz makna walaupun di dalam makna. Jadi terkadang muhassinat jamaliyah ma'nawiyah itu bisa juga didapat di lafaznya. Jadi ada dua, terkadang ada di maknanya dan juga ada di lafaznya. Sedangkan yang kedua, al-muhassinatul jamaliyah al-lafziyah ma yashtamilu alaihi al-kalamu min zinatin jamaliyatin lafziyatin. Yang sesuatu yang mencakup pembicaraan. Pembicaraan di sini bisa pembicaraan secara langsung, juga bisa pembicaraan secara tertulis. Baik itu di prosa atau itu di syair dan lain sebagainya yang masih bersifat prosa. Kalau syair itulah beda lagi pembahasannya, yaitu di ilmu arud dan ilmu qawafi. Qad yakunu biha tahsinun wa tazyinun fil ma'na aidan. Nah, terkadang ketika dilihat ada muhassinatnya di dalam lafaz, terkadang juga ada langsung di lafaznya ada muhassinatnya dan maknanya pun juga ada sekaligus. Sebagaimana dengan muhassinat al-ma'nawiyah. Jadi tidak melulu ketika muhassinat al-ma'nawiyah itu semuanya harus dimakna, tidak. Tapi juga terkadang juga lafaznya ada terdapat muhassinatnya dan juga di dalam maknanya pun ada. Sebaliknya pun juga lafaznya terkadang ada juga di maknanya. Nah, siapa yang menemukan ilmu badi? Maksud dengan penemu di sini adalah yang meletakkan teori-teori dalam ilmu badi dan disusun ke dalam sebuah buku. Kalau orang Arab dulu itu semuanya berbicara fasohah atau secara fasih itu spontan. Jadi dia ketika melihat sesuatu yang membuat mereka takjub itu karena zauk, rasa seni, rasa sastranya di dalam orang Arab, khususnya orang Baduy, orang yang tidak banyak terkontaminasi dengan dunia luar, itu ketika melihat sesuatu yang membuat mereka takjub, itu langsung zauk sastra Arabnya itu langsung keluar. Nah, tetapi mereka tidak menemukan metodologi bagaimana menyatukan teori-teori itu menjadi sebuah buku atau menjadi sebuah teori. Nah, jadi penemu ilmu ini adalah, teori-teori ini adalah Abdullah ibnul Mu'taz al-Abbasi. Jadi yang menemukan teori ilmu badi itu adalah Abdullah
bin Mu'taz al-Abbasi, wafat tahun 274 Hijriah. Jadi ini beliau juga masih tergolong keturunan Khalifah Abbasiyah, kekhalifahan Abbasiyah. Karena dialah yang pertama menggabungkan muhassinat dalam syair dalam sebuah kitab yang diberi nama Al-Badi. Ini di dalam kitab Al-Balaghah Al-Arabiyah Ususuha wa Ulumuha wa Fununuha, halaman 369 juz 2. Jadi silahkan merujuk pada kitab Al-Balaghah Al-Arabiyah Ususuha wa Ulumuha wa Fununuha, dan kitab ini dan kitab-kitab yang sebelum slide ini pun sudah dilingkan di website ana, yaitu yang bit.ly kuliah ganjil 2020. Silahkan para mahasiswa dan mahasiswi untuk mendownload kitab-kitab yang dibagikan itu. Terusnya, siapa nama lengkap Ibnul Mu'taz? Adalah Abu Al-Abbas Abdullah bin Mu'taz Billah bin Al-Mutawakkil 'alallah bin Mu'tasim Billah bin Harun Ar-Rasyid. Jadi Ibnu Al-Mu'taz ini juga merupakan keturunan Khalifah Abbasiyah. Yang terkenal Khalifah Harun Ar-Rasyid itu sangat konsen dalam ilmu pengetahuan dan juga ilmu pengetahuan yang lainnya. Jadi sangat lengkap darah bangsawan di dalam diri Ibnul Mu'taz ada, dan dalam dirinya juga termasuk ada juga darah seni, darah sastra Arab. Nah, sedikit membahas tentang biografi Ibnul Mu'taz. Ia lahir di lingkungan istana pemerintahan Abbasiyah di Baghdad, karena pusat pemerintahan Bani Abbasiyah itu berada di kota Baghdad pada 22 Sya'ban 147 Hijriah. Jadi ini merupakan masuk 2 Hijriah, bertepatan dengan 31 Oktober 861 Masehi. Beberapa tokoh bahasa dan sastra Arab yang hidup di masa itu seringkali didatangkan ke istana untuk mendidik putra-putri khalifah. Jadi para khalifah Bani Abbasiyah itu tidak selalu mementingkan politik, tapi juga mementingkan pendidikan para pengganti khalifah-khalifah. Jadi dalam kata lain mempersiapkan estafet pemerintahan, baik itu di dalam bidang politik, ada yang di bidang agama, ada yang di bidang sastra dan lain. Nah, di antara yang pernah mengajar Ibnul Mu'taz adalah Al-Mubarrid. Beliau adalah ahli nahwu dan penulis Al-Kamil fil Lughah wal Adab. Yang kedua Sa'lab. Yang ketiga Al-Hasan Al-Anzi, Ibnu Hubairah Al-Asadi, dan terutama Ibnu Sa'id Al-Dimashq. Guru yang disebut terakhir inilah yang hidup hingga sesudah terbunuhnya Ibnul Mu'taz, yang kelak menghimpun karya sastranya. Selain itu, ia juga belajar ilmu-ilmu rasional seperti filsafat logika dan ilmu-ilmu agama. Jadi sengaja dia didatangkan oleh khalifah ke istana itu ilmuwan-ilmuwan terkemuka di bidangnya masing-masing. Karena Ibnu Mu'taz ini menonjol di bidang sastra Arab, maka didatangkanlah guru-guru yang kompeten di bidangnya, sehingga menjadikan Ibnu Mu'taz itu menjadi seorang sastrawan Arab yang dapat diperhitungkan. Ibnu Mu'taz juga baru menjadi khalifah hanya dalam waktu sehari semalam, meninggal karena dibunuh oleh lawan politiknya pada Kamis 2 Rabiul Akhir 296 Hijriah, bertepatan dengan 29 Desember 908. Jadi Ibnul Mu'taz ini juga pernah menjadi khalifah, walaupun tidak lama, cuma dalam sehari semalam, karena
boleh jadi ketika Ibnu Mutas itu naik menjadi khalifah, gonca-gancing pemerintahan waktu itu tidak stabil dan membuat pemerintah atau khalifah waktu itu terbunuh. Nah, karya Ibnu Mutas juga nyaris hanya populer di kalangan sastrawan Arab, yang buku-buku yang teori-teori yang dituliskan oleh beliau itu kalau tidak dipopulerkan oleh seorang orientalis Rusia yang bernama Ignatius Yulianovich Karaskovsky, anggota Akademi Ilmu di Leningrad. Jadi kalau saja seorang orientalis Rusia ini tidak mempopulerkan, bisa dipastikan karya Ibnu Mutas yang berada di tangan kita hari ini akan hilang begitu saja. Nah, orientalis ini berjasa dalam tahqiq, pengeditan, dan percetakan kitab Al-Badi serta pemberian kata pengantar untuknya. Jadi silakan nantinya kalian membaca muqaddimah dalam kitab Ilmu Badi yang sudah dibagikan di link bit.ly kuliah ganjil 2020. Juga memberikan kata pengantar untuknya. Kemudian tidak terhenti dari situ saja, buku ini kembali diedit oleh Muhammad Abdul Mun'im Al-Khaffaji. Ketika buku itu kembali diedit, langsung diterbitkan oleh Darul Jil di Beirut pada tahun 1990. Nah, belakangan atau dewasa ini buku tersebut ditahqiq ulang. Karena boleh jadi ketika ditahqiq oleh seorang orientalis itu ada unsur-unsur yang dihilangkan atau ditambah. Dan diberi syarah oleh penjelasan oleh Irfan Matraji dan diterbitkan pada tahun 2012. Ini kitabnya. Kitabul Badi, ta'lif Abul Abbas Abdullah Ibnul Mu'taz, syarrahahu wa haqqaqahu Irfan Matraji. Jadi buku inilah atau kitab inilah yang mengumpulkan teori-teori dari Ibnul Mu'taz. Kalau tidak dikumpulkan atau tidak dipopulerkan oleh seorang orientalis Julianis tadi, boleh jadi Kitabul Badi yang kita lihat sekarang ini pasti tidak akan sampai ke tangan kita. Nah, pengaruh ilmu badi terhadap kalam. Jadi biasanya teori tentang sebuah ilmu itu akan dapat mempengaruhi teori-teori ilmu yang lain. Begitu juga dengan teori ilmu badi itu mempengaruhi terhadap kalam. Ilmu badi sebenarnya telah dikenal oleh orang bangsa Arab sejak zaman jahiliyah dan Islam pada waktu dulu, yang terdapat dalam kalam Arab atau pembicaraan Arab, baik itu yang bersifat lisan dan juga bersifat tulisan. Ungkapan yang mereka keluarkan secara spontan dan otomatis, dan mereka tidak bermaksud atau dengan sengaja mengucapkan kata-kata yang bernilai badi'. Hal ini disebabkan oleh jiwa atau rasa mereka yang asli, adanya bakat dalam diri mereka. Ini sudah dijelaskan di awal tadi. Sebenarnya orang Arab itu karena zauk atau perasaan sastra mereka itu tinggi, secara tidak sengaja dan otomatis atau spontan ketika mereka melihat sebuah takjub atau membuat mereka itu terpengaruh atau apapun namanya, itu spontan mereka membuat pembicaraan. Langsung kalam atau pembicaraan mereka itu langsung tersusun dengan rapi. Ini yang ilmu pembicaraan kita pada hari ini. Ilmu badi dibagi menjadi dua, yaitu muhassinat ma'nawi yang bertujuan untuk memperindah makna, konsentrasi pada makna, baru kemudian pada lafaz. Yang kedua muhassinat labjiyah yang memfokuskan pada segi memperindah lafaz, baru kemudian pada makna. Menurut Al-Hashimi, secara istilah, ilmu badi adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui bentuk-bentuk dan keutamaan-keutamaan yang dapat menambah nilai keindahan dan estetika suatu ungkapan. Membungkusnya dengan bungkusan yang dapat memperbagus dan mempermolek
ungkapan itu di samping relevansinya dengan tujuan keadaan. Jadi sebenarnya definisi tentang ilmu badi menurut ulama atau ilmuwan sastrawan Arab itu dari satu dengan yang lainnya itu ada perbedaan redaksi. Tetapi benang merahnya itu yaitu ilmu badi untuk menambah nilai keindahan suatu ungkapan. Tetapi harus juga dengan sesuai dengan tuntutan keadaan ketika suatu pembicaraan atau tulisan itu diungkapkan. Nah, sampai sini sudah selesai. Kalau ada pertanyaan kita teruskan di diskusi grup Telegram. Mudah-mudahan kalian tidak merasa puas. Silahkan membaca PDF kitab-kitab Al-Badi yang sudah di-share di pertemuan pertama itu dengan seksama. Insyaallah mudah-mudahan kita ketika selesai nantinya membahas tentang ilmu badi semakin ada semangat berusaha mengeksplorasi keindahan dalam Quran yang akan nantinya menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran dan agama Islam. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.